kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu hari ini. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, sapaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Senin 2 November 2020, yaitu yang tertulis pada Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, bila kita melihat orang yang telah mengalami kemurahan Allah, apakah ciri atau gaya hidup yang dapat kita lihat dalam hidup keseharian dan dalam konteks persekutuan? Sebagai orang-orang yang mengalami kemurahan Allah. Dalam nas kita ini, kita memahami bahwa orang yang mengalami kemurahan Allah adalah orang yang insaf bahwa dirinya bukan lagi miliknya. Itulah yang membuat dorongan yang semakin kuat untuk memberi, memberkati, dan melayani sesamanya. Nah, tentu pertanyaannya adalah, apakah hal ini sudah menjadi ciri hidup kita? Apakah ini sudah menjadi satu kebiasaan bagi kehidupan kita? Jemaat Tuhan yang terkasih, orang Kristen adalah orang yang telah mengalami transformasi. Transformasi itu menyangkut sikap dan prinsip hidup terdalam yang akhirnya mewujud dalam keseharian. Hidup kita bukan lagi milik kita sendiri, tetapi milik Kristus. Itu logis, sebab Kristus telah membeli kita dari perbudakan kejahatan dengan kurban nyawanya sendiri. Kita merespon fakta ini secara sadar tiap hari dengan jalan menyerahkan hidup sepenuhnya menjadi milik Yesus, penebus kita. Dengan keputusan secara sadar, kita memberlakukan transformasi roh secara terus-menerus dalam perilaku fisik kita. Kita tak lagi hidup mengikuti hasrat diri dan dunia, tetapi berusaha agar kehendaknya digenapi dalam diri kita. Itu sebab nas kita menyapa kita hari ini agar kita tidak serupa dengan dunia ini, tetapi melakukan transformasi kehidupan, berubah oleh pembaharuan budi, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jemaat Tuhan yang terkasih, sikap hidup yang terus-menerus menjalani transformasi anugerah serasi dengan gairah untuk melayani. Kita percaya bahwa dalam rencananya Allah bukan saja menganugerahkan keselamatan, juga menganugerahkan rupa-rupa kapasitas untuk melayani. Di balik pemberian berbagai karunia pelayanan yang berbeda, ada maksud besar Allah untuk gerejanya, yaitu agar gereja berfungsi sebagai tubuh Kristus di dunia ini. Gereja yang sanggup berperan sebagai kehadiran Kristus dalam dunia ini haruslah
gereja yang benar-benar hidup, yaitu gereja yang di dalamnya berbagai wujud pelayanan anugerah Allah dipraktikkan secara aktif. Karena kita bukan lagi milik sendiri, tetapi milik Sang Penebus. Kita mensyukuri tiap karunia yang telah Ia percayakan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai bagian dari tubuh Kristus, kita tidak saling bersaing dan iri, tetapi dengan penuh syukur akan keistimewaan karunia-Nya untuk masing-masing, kita saling berbagi pelayanan. Hanya dengan memberi diri dalam pelayanan, kita menemukan keistimewaan karunia yang Ia berikan pada kita. Oleh karena itu, marilah terus-menerus untuk melakukan pelayanan, karena kita sudah berubah untuk mengetahui dan melakukan kehendak Allah di dunia ini. Kita mau berbagi dengan kapasitas yang kita miliki, dengan talenta yang kita miliki untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Itulah ciri hidup yang bertransformasi. Mari melayani untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.